Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Kaligrafer itu luar biasa, jadi huruf sekecil apapun diperhatikan, titik diperhatikan, koma diperhatikan, apalagi kamu kan gitu. Jadi pasangan yang paling romantis itu kaligrafer, karena sekecil apapun diperhatikan. Iya enggak, Ustadz Jarul? Ada yang merasa diperhatikan loh. Kemudian huruf apa? Huruf sin ya, sin kecil ya. Sin kecil, bentuknya ini kita juga perhatikan dulu. Pengambilan awalnya. Ke sana kayak pengambilan huruf sin. Setengah titik. Kemudian naik gitu. Biasa kayak huruf sin biasa aja. Kemudian keduanya goyang sedikit ke atas begitu. Sedikit terus kemudian turun dan agak meluncur. Ini meluncur ke bawah. Meluncur ke bawahnya ini jangan sampai ini Mas, jangan sampai lalu belok. Sedikit aja gitu. Seret itu. Ini perputarannya di sini agak sedikit cembung dikit di sini. Ini satu titik. Setengah titik. Nah, terus membuat koma ya, koma, variasi koma. Variasi koma seperti ini, kalau antum bikinnya langsung begini ya, langsung begini. Ini salah ini. Ya, saya ulang lagi ya. Model begini ini salah, langsung begini misalnya. Tak, langsung ngambil begini terus naik ke atas begitu. Ini salah. Ya, salah ya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar bagaimana Mas? Yang benar posisinya saya pakai kalam agak besar ya. Diambil dulu ke atas, kemudian turun, kemudian mutar. Di sini mutar. Kalammu agak mutar. Sehingga nanti di sini di ujung ini nggak terlalu tipis. Jadi kalammu tuh mereng ke sana dikit. Jangan langsung lurus begini. Kalau lurus begini jadinya pasti tipis. Nah kalau melengkung begini pasti posisinya nggak terlalu tipis. Nah maksud saya ketika ada pengulangan, nah di sini kan agak tebel aslinya. Nanti baru diarsir. Baik yang kecil maupun yang besar begitu. Ya, baik yang kecil maupun yang besar. Ini bisa diarsir, dirapikan begitu. Ya, dilembutkan begitu. Atau yang pakai yang model kelihatan gini Mas, kelihatan patah begini, ada patahannya gini. Nah. Ini ada patahannya begitu. Mutar sedikit. Nah, set sana. Jadi ada putarannya di sini. Misalnya wah ketebelan ini, ya udah dikerek aja. Dikerek ini. Dirapikan, dikerek gitu kan. Berarti semua huruf dikerek, Pak? Iya, enggak hanya huruf, tazin aja semua dikerek. Yang enggak dikerek cuma mukamu aja yang enggak dikerek ya. Kalau dikerek bahaya itu lecet semua kan. Yang dikerek huruf ya sama
tazin juga sakal-sakalnya itu dikerek semua. Jadi di sulus itu nggak ada nggak dikerek, semua dikerek. Apalagi kalau nulisnya di kertas muko, wajib dikerek itu. Nah, ini dikerek semua. Dan nggak ada huruf yang runcing, itu nggak ada. Semuanya tumpul. Semuanya menumpul gitu istilahnya. Ujung-ujung begini nih, ini tumpul ini. Kalau terlalu runcing, biasanya kan kalau kita menggores asli kalam, kalau ditarik ke atas kan ujungnya kan meruncing tuh. Nah itu ditumpul-tumpulkan mas. Makanya sekali lagi saya katakan tartis itu bukan hanya sekedar ngerok, ya, bukan kayak kamu kerokan gitu ya. Jadi nartis itu membentuk anatomi. Makanya antum biar paham anatomi itu bagaimana. Soalnya kalau nggak paham anatomi bahaya loh, hurufnya malah kacau. Banyak ya, tidak sedikit itu, banyak beberapa teman yang ketika ditartis malah hurufnya rusak, tebal tipisnya nggak pas, nggak ketemu. Nah terus tipsnya bagaimana Ustadz untuk bisa kita nartis tapi hurufnya nggak rusak? Yang pertama pahami anatomi mas, pahami anatomi hurufnya dulu, hafalkan bentuknya. Caranya ya setiap mau tidur dilihatin, diperhatikan. Makanya ada istilah undur biaini hakikoh tadahan dabu. Kamu ngelihat itu jangan cuma pakai mata doang gitu. Kayak gini nggak mudeng sampean, nggak paham. Diplototin nggak ngerti. Tapi dilihatin sampai dirasakan. Juga dihafalkan bentuk dan ukurannya, ya nggak mas? Saya nanya gini. Kira-kira ada santri atau misalnya pemula yang baru belajar kaligrafi, nulisnya itu meletot-meletot misalnya, bikin wawu aja ujungnya pasti nggak bener, bikin 5 beda-beda semua, apalagi bikin 5, bikin 2 aja udah beda kan gitu kan. Ini persoalannya, masalahnya apa? Masalahnya karena belum hafal bentuknya, ya enggak? Jadi masih meraba-raba. Masuk akal nggak maksud saya? Kalau Anda menulis dengan cara masih meraba-raba, saya jamin nggak bakal bisa cepet. Pertama nggak bisa cepet, yang kedua pasti sering salah dan huruf pasti nggak stabil. Antara satu huruf dengan satu huruf yang lain pasti beda-beda. Kalau ditaskah sama guru ada yang benar ada yang salah, itu namanya belum stabil. Jadi Anda juga jangan salah paham ketika kaligrafer itu yang penting banyak latihan. Banyak latihan itu iya, tapi banyak latihan itu sambil memahami huruf dan anatominya itu loh mas. Ya, saya ulangi ya, menggores atau memperbanyak amsak atau goresan atau latihan itu juga diimbangi dengan Anda memahami anatomi. Anatomi itu bentuk huruf dari mulai kepala sampai kakinya gitu kan. Kalau misalnya variasi sin ini ya, ini yang mulai dari kepalanya ini bagaimana bentuknya sampai ke bawah ini. Coba kalau misalnya Anda nggak hafal ya, atau nggak paham, atau nggak pernah lihat misalnya Sami misalnya, kira-kira nulis sin begini meskipun kecil sederhana begini loh, salah apa bener? Saya jamin salah, pasti beda. Jangan-jangan mungkin nulisnya ada yang begini. Ini saya kasih contoh yang salah misalnya. Jadi ada yang begini nulisnya, kan gitu kan? Loh ini naski mas. Lah iya kan? Kalau model begini lurus begini naski ini, bukan sulus. Kalau sulus tetap lengkung. Ya, karena pengambilan dasarnya dari huruf sin yang meleng. Sementara kalau ini nas. Nah, sampai di sini paham kan? Ngerti kan? Kenapa Anda belum paham? Ya karena nggak pernah memahami, nggak pernah memperhatikan secara detail dan seksama. Anda punya calon istri, mau khitbah, mau tunangan. Boleh nggak sebagai suami itu melihat pasangan calon istrinya? Boleh nggak di Islam? Boleh, sebatas yang diperbolehkan kan begitu. Orang kan nggak boleh tiba-tiba pokoknya bedol semua, ya lepas semua, ya nggak boleh gitu. Ya kan? Ya paling telapak tangan, muka, kan begitu. Betul tidak omongan saya ini? Betul Mas Sarul? Nggak mungkin tiba-tiba disuruh bugil. Dosa kalau nggak ngelihat dalam-dalamannya, nanti takutnya korengan. Dosa lah, nggak bisa begitu.
Nah dari kita melihat artinya tahu, oh istri saya, calon istri saya itu punya kaki yang rapih misalnya, tapi nggak pernah dipotong ini kukunya misalnya, kan tahu akhirnya kan gitu, berarti ini malas ini. Jadi Anda mau lanjut atau tidak kan berarti kan terserah Anda dari melihat itu tadi. Batasan-batasan yang diperbolehkan saja kan.